Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Puji Raharjo, SAG, SS, MHum, selaku Kepala Kanwil Provinsi Lampung. Yang kami hormati Bapak Haji Lukman Hakim, SPDMM, selaku Kepala Man 1 Bandar Lampung. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Khairotul Idawati, MPDI, dan Bapak Dr. Haji Hanifuddin, MAG, selaku Master Trainer Pasti Aksi Literasi. Kedua orang tuaku yang telah melahirkan dan mendidik aku dan selalu mendoakan aku. Juga suami yang selalu mensupport dan yang selalu saya banggakan, teman-teman satu perjuangan. Perkenalkan, saya Duyanti Matalena, guru matematika Man 1 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping dari materi fungsi di kelas 11 kurikulum Merdeka. Materi fungsi yang harus dikuasai itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah definisi dari fungsi itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara merefleksikan dari fungsi tadi, kemudian harus mengetahui juga sifat-sifat dari fungsi, kemudian jenis-jenis dari fungsi, dan yang terakhir adalah bagaimana membentuk fungsi dengan menggunakan aljabar. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana bisa menentukan inverse dari sebuah fungsi. Sedangkan yang ketiga yaitu bagaimana membentuk sebuah fungsi baru dengan menggunakan komposisi fungsi. Dan yang terakhir adalah aplikasi dari fungsi inverse dan fungsi komposisi. Akan saya mulai dari sub yang pertama, yaitu apa definisi dari fungsi. Fungsi adalah sebuah relasi yang memetakan setiap anggota dari sebuah himpunan, katakan himpunan A yang sering juga disebut dengan daerah asal, dengan tepat satu kepada himpunan B atau yang sering disebut dengan daerah kawan. Itu yang disebut dengan fungsi. Nah, cara merepresentasikan fungsi sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan menggunakan grafik fungsi yaitu diagram Kartesius, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, dari berbagai macam refleksi fungsi tadi, kita harus juga mengidentifikasi fungsi-fungsi tersebut memiliki sifat tersendiri. Di antaranya yaitu sifat yang harus diamati adalah apakah fungsi itu bersifat surjektif, injektif, dan bijektif. Mengapa ini dibahas di fungsi di awal? Karena itu nanti akan menjadi syarat pada saat kita mau menentukan fungsi inverse. Karena tidak semua fungsi memiliki inverse, ada syaratnya. Nah, baru kemudian kita pertajam lagi dengan mengenal dari jenis-jenis fungsi yang tentunya secara basically yang sudah pernah dikenalkan itu adalah fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi akar, fungsi rasional, fungsi pecahan ya, dan seterusnya. Ada 5 fungsi tadi yang telah saya sebutkan yang seringkali digunakan pada saat kita mengkomposisi atau mencari inverse dari sebuah fungsi. Nah, untuk pertama kali akan mengulang kembali bagaimana cara membentuk fungsi baru dari 2 buah fungsi lama. Katakan fungsi lamanya fx dan gx. Nanti kita bisa membentuk fungsi baru dengan cara menjumlah, mengurangkan, membagi, ataupun mengali dari masing-masing fungsi. Nah, keterampilan yang diinginkan dari bagian pertama ini adalah bagaimana kita bisa menentukan daerah asal dari fungsi lama berubah menjadi fungsi baru. Itu stressing yang diminta dari poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua yaitu tentang bagaimana menentukan inverse dari sebuah fungsi. Ada 2 bagian yang harus diingat, yaitu syarat sebuah fungsi memiliki inverse. Karena tidak semua fungsi memiliki inverse, ada syaratnya, yaitu fungsi yang memiliki inverse itu adalah fungsi yang bersifat bijektif. Nah, sifat tadi mana yang bersifat bijektif, mana yang tidak, itu sudah kita pelajari di poin sebelumnya, yaitu poin pertama. Kemudian ada langkah-langkahnya yang harus diingat pada saat kita menentukan fungsi inverse. Yaitu yang pertama, kita bisa memisalkan fungsinya, kemudian yang kedua baru kita pindah ruas, kemudian kita sederhanakan. Itulah nanti yang disebut dengan inverse dari sebuah fungsi. Kita lanjutkan dengan poin yang ketiga, bagaimana membentuk fungsi lama menjadi sebuah fungsi baru, bukan dengan secara aljabar, tapi yaitu dengan
menggunakan komposisi. Sering disebut juga dengan komposisi dari sebuah fungsi. Di sini akan dibahas bagaimana membentuk fungsi dengan cara komposisi itu bisa dengan melalui dua fungsi, katakan fungsi f(x) dan gx, nanti akan terbentuk fungsi baru dengan cara mengkompos f bundaran g atau g bundaran f. Atau bisa juga nanti untuk lebih lanjut kita bisa melatih bagaimana membentuk fungsi baru dengan menggunakan tiga fungsi. Misalkan saja f bundaran g bundaran h atau h bundaran g bundaran f. Yang terakhir adalah poin bagaimana melihat aplikasi dari fungsi inverse dan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk fungsi inverse itu kita bisa melihat aplikasinya. Ada cerita misalnya dari sebuah panitia event organizer sebuah konser musik misalnya. Mereka menjual tiket misalnya dengan harga 5.000 per tiketnya, kemudian ada modal tetapnya. Nanti dari situ misalnya perolehan yang didapat pada konser tersebut misalnya berjumlah 6 juta. Kita bisa hitung berapa banyak karcis yang terjual. Nah, itu merupakan salah satu aplikasi dari fungsi inverse. Sedangkan aplikasi dari fungsi komposisi itu dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Salah satunya diantaranya misalnya bagaimana proses pembuatan sebuah kain yang dibuat dari bahan baku kapas. Itu mencerminkan proses yang sangat komposisi, di mana pada saat untuk membentuk kain dari kapas itu dia minimal melalui dua proses. Proses yang pertama misalnya kita katakan diolah dari kapas bisa diubah menjadi serat kain, nanti baru dari serat kain diolah pada mesin berikutnya yaitu menjadi sebuah kain. Itu menggambarkan aplikasi dari sebuah fungsi komposisi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.